Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini Ia berikan kesempatan bagi kita mendengarkan firman-Nya. Namun kita memang betul-betul harus meminta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan kekuatan dan mampu memahami apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan pernah melakukan apa-apa yang benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami dan berilah kami pemahaman yang benar supaya kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan firman yang akan kami baca, kiranya kami mengerti dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman ini begitu indah ketika kita perhatikan satu demi satu. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Artinya, Petrus mengingatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, untuk mereka mempersiapkan diri. Karena segala sesuatu akan selesai. Di mana selesainya dan kapan selesainya? Yaitu saat Yesus telah datang kedua kalinya. Maka Petrus mengingatkan itu kepada setiap orang percaya untuk mereka terus bersiap dengan apa yang dapat mereka lakukan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Petrus ingin mengingatkan kita dengan mengatakan hal itu lebih dulu. Maka setelah kita tahu Yesus akan datang sebentar lagi, maka kita diminta untuk kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Maka kalau kita mengingat apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Galatia 5 ayat yang 22 dan 23, dikatakan di sana bahwa setiap orang yang diberikan Roh Kudus akan menghasilkan buah yang sesuai dengan roh itu, yaitu ada yang namanya pengendalian diri. Maka menjadi orang yang mampu mengendalikan diri atau menguasai diri adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang Kristen. Ketika kita sadar Yesus akan datang, maka kita akan berjuang dan harus berjuang menguasai diri. Mengapa kita perlu menguasai diri? Karena orang yang berdosa cenderung melakukan apa yang ia inginkan. Orang yang berdosa cenderung mengerjakan apa yang menguntungkan dirinya. Orang yang berdosa cenderung untuk membalaskan sakit hatinya. Orang yang berdosa cenderung terlalu terburu-buru dan tidak dapat melakukan semuanya dengan tenang. Oleh karena itu kita perlu menguasai diri dalam waktu kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Yang selanjutnya, Petrus juga mengatakan jadilah tenang. Setelah kita dapat menguasai diri, maka perlu kita untuk menjadi orang yang tenang. Untuk apa? Mengapa kita harus perlu tenang? Kita perlu tenang supaya kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa di dalam ketenangan, tentu kita akan memahami sebenarnya apa kehendak Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, maka di akhir dari doa itu, Yesus mengatakan jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Artinya dalam ketenangan kita akan semakin memahami kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Di dalam ketenangan kita akan mampu mengatakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu orang yang terburu-buru, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu harus dirubah. Kita yang sering berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus perlahan-lahan belajar bagaimana menenangkan diri. Oleh karena itu, sungguh kita semua orang yang percaya harus belajar bagaimana cara menguasai diri yang benar sehingga kita dapat tenang dan dapat berdoa. Ketika kita mengajarkan diri kita sendiri, membiasakan diri kita untuk hidup tenang, menguasai diri, maka perlahan-lahan kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perlahan-lahan kita akan meminta sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ingatkah kita dengan sebuah pesan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes? Ia berkata, jikalau Allah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Allah, maka mintalah apa saja yang kita kehendaki, maka Ia akan memberikannya kepada kita. Maka tinggal di dalam Allah berarti mengerti kehendak Allah. Kita dapat meminta sesuatu berarti kita tenang di dalam Allah. Maka untuk dapat memahami apa isi hati Tuhan, kita perlu untuk menenangkan diri sehingga kita tahu apa yang harus kita katakan dan tahu apa yang kita minta.
Oleh karena itu, dikatakan di ayat-ayat yang selanjutnya, sekali lagi Petrus menekankan kepada kita, Yesus sebentar lagi akan datang. Maka ia mengatakan di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, dan kita harus memperhatikan ini, yaitu yang terutama ialah kasihilah setiap orang. Oleh karena itu, kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Oleh karena itu, tenanglah, dengarkanlah kehendak Tuhan. Tenanglah dan mintalah sesuai kehendak Tuhan. Tenanglah dan berdoalah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengerjakan yang Tuhan inginkan dan tenang di dalam hadirat-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami dapat tenang, dan hanya karena ketenangan dan kami mampu memahami isi hati-Mu. Oleh karena itu, berilah kami ketenangan itu, supaya kami terus sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu, dan berilah kami kehendak-Mu itu, supaya kami tahu apa yang harus kami minta. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu ini. Amin.